Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Alafiz, asal Sekolah SMA Negeri 1 Depok dari kelas 12 6 IPA. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint Pendidikan Agama Islam dengan tema faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama, umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. Yang kedua, umat Islam kurang bersatu dan mudah berpecah belah. Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Yang keempat, hilangnya semangat jihad. Yang kelima, umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi. Yang keenam, umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Dan yang ketujuh, umat Islam kurang menguasai media massa. Yang pertama, umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. Tidak ada kata kunci yang dapat berarti bagi umat Islam dalam mewujudkan keinginan untuk meraih kemajuan, kecuali harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis yang dapat mengangkat harkat dan martabat kaum umat Islam, meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya, dan mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Yang kedua, umat Islam kurang bersatu dan mudah berpecah belah. Umat Islam dalam menegakkan nilai-nilai ajaran Islam tidak boleh terpecah belah, termasuk dalam pengamalan terhadap nilai-nilai Islam yang bersifat khilafiyah. Karena perbedaan bagi umat Islam merupakan rahmat, dan Allah tetap memerintahkan kepada umat Islam tetap bersatu. Perbedaan adalah sunnatullah. Karena itu perlu disikapi secara biasa, jangan sampai berlebih-lebihan, apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Umat Islam harus senantiasa waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja memprovokasi atau sengaja membuat agar umat Islam menjadi terpecah belah. Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Pada era modern seperti sekarang ini, banyak umat Islam yang terjangkit penyakit wahan, yaitu sebuah penyakit yang melanda umat Islam dalam bentuk cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Terbukti ketika meninggalkan pekerjaan sedikit saja, merasa banyak kerugian. Dan ketika badan merasakan sedikit sakit, mulai terburu-buru untuk berobat, karena takut apabila mati. Padahal hakikat yang memberikan kesembuhan dari segala jenis penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian pasti akan menghampiri kepada setiap makhluk yang bernyawa. Bahkan kematian datangnya secara tiba-tiba atau mendadak. Yang keempat, hilangnya semangat jihad. Pengertian jihad pada era modern perlu lebih diarahkan perang melawan 3 musuh Islam. Menurut Shalah Abdul Qadir Al-Bakri dalam buku Al-Quran dan Pembinaan Islam, mengatakan 3 musuh Islam yang perlu diperangi secara bersama-sama saat ini adalah perang melawan kebodohan, kemiskinan, serta keterbelakangan. Ketiga musuh Islam ini harus diperangi secara serius, sehingga umat Islam tidak menjadi bodoh, karena orang yang bodoh hidupnya akan menjadi miskin, dan orang yang miskin hidupnya menjadi terbelakang. Tujuan dalam berjihad memerangi 3 musuh Islam ini adalah agar umat Islam menjadi umat yang pandai, kaya, dan berkemajuan sehingga kondisi umat Islam menjadi umat yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai umat Islam yang kuat. Yang kelima, umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi. Agama Islam memerintahkan kepada umat Islam agar memiliki etos kerja tinggi dan melarang umat Islam bersikap pemalas. 2 prinsip Islam terhadap etos kerja tinggi harus dipahami, disadari, dan diamalkan oleh setiap umat Islam agar umat Islam tidak menjadi umat yang lemah, baik lemah iman dan Islam, lemah ilmu, dan lemah ekonomi. 2 prinsip yang harus dijaga adalah, yang pertama, umat Islam terhadap pekerjaan
harus bersifat gayung bersambut. Yang kedua, umat Islam harus rajin dan tekun dalam beribadah dan bekerja. Yang keenam, umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Islam memerintahkan kepada setiap pemeluknya agar pandai menentukan skala prioritas. Prioritas didasarkan pada dua hal, yaitu dasar kepentingan dan dasar kedahuluan. Yang pertama, dasar kepentingan, artinya manakah dari sekian pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu, karena memiliki nilai lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, dasar kedahuluan, artinya penentuan prioritas dengan berdasarkan manakah pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu dan kemudian. Pekerjaan yang dahulu harus didahulukan dan pekerjaan yang akhir harus diakhirkan. Yang ketujuh, umat Islam kurang menguasai media massa. Untuk memiliki keterampilan menulis di media massa, di samping perlu latihan secara terus-menerus, juga harus didukung dengan kegemaran membaca. Seorang penulis yang tidak gemar membaca, seperti buku dan sumber bacaan lainnya, bobot tulisan menjadi kurang berkualitas. Tulisan yang tidak berkualitas mengundang seseorang kurang berminat untuk membacanya. Karena itu, umat Islam harus gemar membaca dan menulis, sehingga secara bertahap dapat menghiasi media massa dengan tulisan-tulisan yang selalu up to date dan selalu sesuai dinamika zaman. Faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama, merebaknya budaya taklid buta. Sikap mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan tanpa mengetahui sedikitpun dalil yang dijadikan hujjah. Padahal semua mujtahid besar melarang kepada umat Islam agar tidak bertaklid, kecuali menjadi seorang yang murtabi. Yang kedua, pembiasaan antara yang hak dan yang batil. Sesuatu yang hak bersumber dari Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad ulama. Sedangkan sesuatu yang batil bersumber dari nafsu. Yang ketiga, terjadinya perhelatan yang kuat antara ilmu filsafat dengan ilmu tasawuf. Telah berkelebihan filsafat Islam yang bercorak sufistik Imam Al-Ghazali di timur, dan filsafat Islam yang bercorak rasionalistis oleh Ibnu Rushd di dunia barat, sehingga Al-Ghazali dengan filsafat Islam yang menuju ke rohani hingga menghilang ke dalam tasawuf mendapat sukses di timur, dan Ibnu Rushd dengan filsafatnya yang bertentangan dengan Al-Ghazali dengan menuju materialisme mendapat sukses di barat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.